Lihat deh videonya. Lucu banget. Bisa kayak gitu. Gak tahu. Guys, besok kalian free nggak? Healing yuk, sekali ada yang mau ceritain nih. Boleh tuh. Kira-kira mau kemana emang? Ke Bogor aja yang deket, sekalian kita keliling-keliling. Wih, boleh banget. Asik. Boleh tuh. Besok ya guys. Oke. Bogor, sebuah kota yang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Bogor yang dulunya dikenal dengan nama Kota Buitenzorg. Banyaknya julukan untuk kota Bogor menjadikan banyaknya orang penasaran akan kota Bogor ini. Bogor kota hujan, julukan yang ada dikarenakan curah hujan yang tinggi dengan wilayah yang dikelilingi 3 gunung. Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Salak. Bogor kota 1000 angkot. Jumlah angkot yang mencapai 3000 unit ditambah dengan 30 unit bus umum membuat jalanan Bogor macet. Maka tercetuslah julukan tersebut. Bogor kota jajanan. Julukan yang hadir dikarenakan banyaknya jajanan kuliner yang sangat beragam dan bervariatif. Bogor kota petir, yang merupakan julukan baru untuk kota Bogor. Seringnya petir menyambar kota ini, yang dalam sehari petir bisa menyambar kota Bogor sebanyak 322 kali. Jadi, kenapa nih Lia yang tadinya bucin akut sekarang jadi murung? Yap, what's wrong with you? Broke up. Seriusan Lia? Iya, serius, Mak. Semangat sih. Oke, sekarang kamu harus lupain dia. Kita seneng-seneng aja sekarang. Setuju? Oke, aku bakal lupain dia sekarang. OTW ke Kebun Raya nggak sih? Ayo! Let's go. Terdapat 2 jenis angkot yang dapat diakses jika ingin menuju Kebun Raya Bogor dari stasiun Bogor. Yang pertama, angkot 03 warna hijau dengan strip biru. Yang kedua, angkot 02 warna hijau dengan strip orange. Untuk tarifnya sendiri dikenakan Rp5.000 sampai Rp7.000. Dan kita akan diturunkan di pintu 3, pintu 1, atau di pintu utama Kebun Raya Bogor. Pada mulanya, kebun ini hanya akan digunakan sebagai kebun percobaan bagi tanaman perkebunan yang akan diperkenalkan di Hindia Belanda. Namun, pada perkembangannya, pendirian Kebun Raya Bogor bisa dikatakan mengawali perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan sebagai wadah bagi ilmuwan terutama bidang botani di Indonesia secara terorganisasi pada zaman itu. Kebun Raya Bogor juga dikenal sebagai tempat perkembangbiakan bunga rafflesia. Bunga jenis ini dikenal sulit dikembangbiakan karena penyerbukannya yang sangat sulit dilakukan. Melihat sejarah Kebun Raya Bogor yang sudah berusia ratusan tahun, gak heran kalau di sini terdapat banyak pohon yang usianya tak kalah tua. Salah satu yang paling tua adalah pohon leci, yang umurnya diperkirakan hampir 200 tahun. Pohon ini sendiri didatangkan langsung dari Tiongkok pada masa kolonial Belanda. Mit, itu bangunan apa deh, Mit? Oh, itu bangunan Istana Presiden yang ada di Bogor, Nak. Jadi, Istana Presiden fungsinya sebagai tempat kediaman presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Selain itu, Istana Presiden juga berfungsi untuk menerima tamu dari luar negeri. Gitu, Nak. Guys, kita foto-foto yuk. Kayaknya Angela bagus banget deh. Boleh kan? Yuk. Istana Bogor dibangun pada bulan Agustus 1744 dan berbentuk tingkat 3. Pada awalnya merupakan sebuah rumah peristirahatan. Istana Bogor merupakan bekas kediaman para gubernur jenderal kolonial Hindia Belanda yang mulai dibangun pada tahun 1745 sampai dengan 1750 dalam bentuk rumah peristirahatan berlantai 3 yang diberi nama Buitenzorg
atau artinya adalah bebas masalah atau kesulitan. Untuk sekarang, Istana Bogor digunakan sebagai tempat kediaman Presiden Joko Widodo, sekaligus digunakan untuk menyambut tamu dari negara lain. Mit, kayaknya di kebun raya Bogor ada pohon jodoh deh. Kira-kira di mana ya? Aku penasaran tahu. Iya, aku penasaran banget di mana ya? Iya, ada loh. Kita cari bareng yuk. Yuk. Guys, itu petunjuknya. Kita harus ke sana deh. Yuk. Langsung ke sana aja. Oke. Seneng banget bisa lihat ini. First time. Di samping keindahan alamnya, Kebun Raya Bogor rupanya menyimpan beberapa mitos yang sering kali membuat wisatawan tertarik mengunjunginya. Satu di antara mitos tersebut yakni pohon jodoh. Konon, apabila sepasang kekasih datang ke sana, maka hubungannya akan sehidup semati. Mitos ini bahkan sering dikaitkan dengan makam Ratu Galuh yang terletak di dekat pohon jodoh. Komplek makam istri Prabu Siliwangi itu konon punya kekuatan untuk menarik jodoh. Sejatinya pohon jodoh tersebut merupakan beringin putih yang disebut dengan pohon wanita dan meranti tembaga yang disebut pohon pria. Wujud kedua pohon yang telah ada sejak tahun 1866 itu memang serupa, sehingga kerap disebut pohon jodoh. Jika ditelusuri lebih dalam, nantinya pengunjung akan menemukan sebuah jembatan berwarna merah, membentang sepanjang 20 meter. Jembatan ini sangat kontras dengan sekelilingnya. Jembatan merah juga mempunyai mitos yang berkembang. Kabarnya, jika ada pasangan kekasih lewat jembatan ini, hubungannya bisa kandas. Gimana Lia? Are you happy? How do you feel? Of course guys, thanks a lot. My feeling like a symphony. Aku bakalan cepat lupain dia. Of course. Good girl. Let's race. Siapa tahu? Yes. Pada akhirnya kita akan memahami bahwa ada hal-hal yang memang ditakdirkan bukan untuk kita. Tuhan menunjukkan bahwa cinta tidak hanya dari membangun sebuah hubungan, melainkan cinta bisa hadir di setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari setiap episode hidup kita belajar, dari semua pelajaran itu kita tumbuh. Terima kasih Bogor, terima kasih teman-teman yang sudah menemani sepiku, terima kasih lelaki yang tidak akan pernah kusebut di dalam kisah hidupku.